Semangat pagi. Pagi. Mantap. Keren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung pada rekan-rekan pahlawan broadband Jatim khususnya yang sudah join di morning inspiring kita pada pagi hari ini. Kalau biasanya morning inspiring ini kita lakukan saat morning briefing, tapi kali ini kita lakukan berbeda dengan narasumber yang juga spesial tentunya untuk hari ini. Dan saya mau langsung sapa saja yang sudah hadir hari ini untuk dua narasumber morning inspiring pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini Mbak Nadia ya? Alhamdulillah sehat 100%. Baik, lalu untuk narasumber kita yang kedua hari ini ada Bapak Arif Wibisono yang kebetulan sudah ada di sebelah saya. Bapak Arif Wibisono selaku OSM Jatim Balus. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Tidak lupa sebelum acara kita mulai, saya mengingatkan lagi kepada seluruh rekan-rekan pahlawan broadband Jatim Balus untuk tetap memakai maskernya, ya, dan jangan lupa hari ini sudah cuci tangan atau belum sebelum mulai bekerja atau mungkin setelah selesai bekerja nanti, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, minum vitaminnya ya. Nah, untuk morning inspiring kita pada pagi hari ini, kita kenapa dikatakan spesial? Karena pada pagi hari ini kita akan secara khusus mengupas tuntas mengenai COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada 11 Maret 2020 lalu WHO telah resmi menetapkan COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi. Dan kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya beberapa penyakit saja yang bisa digolongkan sebagai sebuah pandemi. Dan banyak ragam reaksi tentunya ketika yang ditimbulkan ketika COVID-19 ini sudah diresmikan WHO pandemi. Jadi mulai dari yang panik hingga acuh tak acuh mengenai itu. Nah, kita pun telah banyak mendengarkan update mengenai pemberitaan dari yang fakta maupun dari yang hoax semata ya. Dan keadaan ini justru membuat carut marut semakin berlarut-larut. Dan apa saja yang perlu kita kenali dan pahami mengenai COVID-19 ini pagi ini rekan-rekan Jatim Balus. Tadi sudah saya katakan kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Nadia selaku narasumber utama kita di pagi hari ini. Mbak Nadia ini terlebih dahulu saya perkenalkan adalah pasien COVID-19 yang telah berhasil dinyatakan negatif. Dan ini tentunya kabar yang sangat menggembirakan, dan mungkin ada yang tidak asing lagi dengan sosok Mbak Nadia ini siapa. Tentunya yang teman-teman yang akan lawas sudah mungkin familiar ya dengan Mbak Nadia ini. Dia sudah pernah bergabung dengan Telkom Akses di tahun 2013 lalu hingga 2015 kalau nggak salah. Langsung saja kita sapa Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Ya, boleh Mbak Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia, pekerjaan saya wira swasta. Mungkin masih ada yang ingat dengan saya atau masih ada yang familiar untuk angkatan-angkatan masih ada, harusnya ya. 2013 untuk angkatan-angkatan lawas mungkin masih ingat ya sama saya ya. Iya. Iya. Pertama-tamanya saya mau berterima kasih untuk Pak Arif Wibisono yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman saya mengenai COVID-19 ini. Iya. So, saya bagaimana Mbak Nadia? Ya, saya mau memperkenalkan, maksudnya saya cerita langsung aja ya ini ya, apa gimana? Saya cerita langsung ya? Boleh, maksudnya nantinya Mbak Nadia akan menceritakan, mungkin bisa diceritakan secara runtut, mulai dari bagaimana Mbak Nadia ini dinyatakan positif sampai dinyatakan sembuh. Namun sebelum itu, kami semua, seluruh keluarga besar dari Telkom Akses, khususnya Jatim Balus,
mengucapkan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Mbak Nadia, sekeluarga yang mungkin telah mengalami musibah ini dan diawali oleh berpulangnya ayahanda dari Mbak Nadia. Kami semua turut berbelasungkawa dan semoga almarhum ayahanda Mbak Nadia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal Amin, alamin. ya. Amin. Mungkin Mbak Nadia bisa langsung saja bercerita nih Mbak Nadia, karena kita semua pasti penasaran. Kita sudah sering mendengarkan pemberitaan bagaimana orang dinyatakan positif, tapi kita nggak pernah secara langsung mewawancarai pasien. Nah, saya mau tahu nih gimana dari Mbak Nadia ini dari sejak pertama dinyatakan positif COVID-19, lalu prosesnya seperti apa? Silakan Mbak Nadia berbagi cerita bersama kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Riwayat saya terinfeksi COVID-19 itu kemungkinan besar saya terpapar atau terinfeksi dari almarhum ayah saya. Ayah saya terkonfirmasi positif COVID-19 2 hari setelah beliau wafat. Karena selama sakit itu saya dan keluarga itu merawat, jadi kemungkinan kami berisiko tinggi kemungkinan kami terpapar itu tinggi. Itu. Lalu karena memang Bapak wafat di Muardi, saat itu Muardi Solo, karena kami domisili di Solo, ya. Tapi kami beliau dimakamkan di Magetan saat itu. Jadi beliau tuh meninggal itu tuh belum hasil lab tuh belum turun. Belum diketahui penyebabnya. Belum diketahui, hanya dibilang gagal nafas. Karena gini, riwayat Bapak itu mengidap sakit saluran pernafasan itu sudah 20 tahun gitu. Semenjak beliau berhenti merokok. Jadi riwayatnya itu beliau mengidap sakit pernafasan itu sudah lama sekali gitu, 20 tahun. Jadi ketika beliau sakit itu kami juga nggak ada maksudnya insting ke sana, insting ke COVID, karena gini, beliau beliau tuh masuk di klaster Bogor, klaster seminar Bogor. Maksudnya COVID-19 kan ada klaster-klasternya itu kan, klaster Depok, klaster apa lah, beliau itu masuk di klaster Bogor. Jadi beliau tanggal 24 sampai tanggal 29 Februari seminar di Bogor, seminar bisnis syariah di Bogor. Habis itu pulangnya beliau langsung drop. Karena beliau tuh punya riwayat sakit sesak, jadi kami mengiranya anfal, beliau tuh anfal gitu. Jadi nggak ada pikiran ke sana karena Indonesia menyatakan positif, Indonesia dinyatakan positif COVID itu kalau nggak salah tanggal 3 Maret ya, awal Maret tanggal 1 atau 2 Maret itu. Jadi kan ketika beliau pulang itu belum ada, Indonesia masih nol positif COVID gitu. Sedangkan ayah dinyatakan meninggal itu pada tanggal berapa Mbak Nadia? Meninggal tanggal 11 Maret, dikonfirmasi positif tanggal 13. Oh, oke. Ya, habis itu setelah ya beliau dimakamkan di sini, tentunya dengan prosedur, kami juga pemulasaran semuanya sesuai dengan prosedur rumah sakit. Jadi kami di sini tinggal memakamkan saja. Terus habis itu kami dihubungi langsung dari Dinkes Provinsi langsung ke Puskesmas sini, Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, lalu melewati Puskesmas menghubungi kami. Jadi kami diberitahukan kalau ya Bapak positif, kemudian kami adalah orang ODR atau yang disebut ODR itu orang dalam resiko. Ya sudah, kami dianjurkan untuk isolasi. Kami harus isolasi mandiri di rumah. Selagi menunggu menunggu swab dari Dinkes Provinsi. Itu. Tapi ibu itu karena ya memang drop fisik maupun mental, jadinya beliau. Halo, Mbak Nadia. Oke, mungkin sambungannya masih terputus dan akan dicoba untuk koneksi kembali. Jadi itu tadi sepintas yang sudah kita dengarkan dari Mbak Nadia. Nanti mungkin akan dilanjutkan kembali, tapi tadi sudah kita ketahui bahwa kemungkinan terbesar dari pemaparan
paparan dari COVID-19 yang diderita oleh Mbak Nadia ini berasal dari ayahanda, almarhum ayahanda. Dan tadi juga sudah diceritakan. Nah, mungkin sudah bergabung lagi nih Mbak Nadia, bisa. Ya. Iya, halo Mbak Nadia. Sudah ya? Sudah, baik. Kita lanjutkan lagi Mbak Nadia. Halo? Iya, halo. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan lagi Mbak Nadia. Setelah diisolasi, karantina, lalu tadi saya melanjutkan ke ibu yang drop itu ya. Oh, itu ya, ibu drop. Kemudian kami menghubungi pihak Puskesmas. Kami, Bu, ini kondisi ibu seperti ini karena fisik mentalnya drop sekali. Akhirnya Puskesmas koordinasi dengan Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun karena ini. Kenapa di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun? Karena kami posisi saat ini di Magetan, Jawa Timur, dan rumah sakit rujukan COVID yang terdekat dengan Magetan itu adalah di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Seperti itu. Jadi Ibu langsung, Pak, siang itu Bapak dikonfirmasi positif, Ibu malamnya dibawa ke rumah sakit karena kondisinya drop. Berbeda dengan saya, adik itu kami tidak mengalami gejala apapun gitu kan. Jadi gitu. Lalu hari berikutnya tanggal 14 Maret kami diswab. Sekeluarga yang sudah close kontak dengan Bapak ini diswab. Iya. Swab itu adalah pengambilan sampel cairan hidung sama tenggorokan. Di alatnya swab itu kayak cotton bud gitu, tapi agak panjang gitu dikit, terus kemudian dimasukkan ke hidung. Jadi jangan udah percaya hoax ya, karena hoax yang beredar sekarang itu kan kayak sakit gitu ya swab itu. Sebenarnya rasanya cuma sedikit nggak nyaman aja, karena ada sesuatu yang masuk di hidung ataupun di tenggorokan itu kan pasti ada rasa-rasa tidak nyaman. Kayak gitu. Jadi tidak sesakit yang beredar ya? Ya beredar kok sakit banget, enggak. Cuma tidak nyaman sedikit, seperti itu. Jadi diambil cairan, kemudian nanti dari cairan itu akan diuji di lab. Ya. Hasilnya keluar itu seminggu setelah kami diswab. Kenapa lama? Karena saat itu belum ada pelimpahan lab dari Litbangkes ke provinsi. Jadi kami sampel itu dibawa langsung ke Litbangkes, kami harus nunggu ngantri lagi sampai sampel itu keluar hasilnya, seperti itu. Iya. Itu ada sejumlah keluarga, ada berapa anggota keluarga yang akhirnya diswab, Mbak? Tadi kan sudah dinyatakan yang close kontak dengan Bapak. Nah, itu ada berapa anggota keluarga yang diarahkan untuk swab? 15 anggota keluarga. 15 anggota keluarga yang terkonfirmasi positif itu 6. 6. Dan benar-benar berbeda ya Mbak ya. Jadi gejalanya antara yang Mbak Nadia alami dengan yang Ibu alami, dengan yang kakak mungkin alami atau adik alami itu beda-beda ya? Oh beda sekali. Apalagi kalau seperti Ibu itu kan ada simptom. Jadi Ibu itu demam, mengalami demam, batuk, terus indera perasa, indera pengecapan sama indera penciumannya itu mati. Jadi nggak bisa bau, nggak bisa, mati rasa. Nggak bisa ngerasain rasa, kayak gitu. Beda kalau saya tuh tidak merasakan gejala sama sekali. Saya ini masuk dalam klasifikasi, saya masuk dalam OTG ya, orang tanpa gejala, atau yang biasa disebut carrier. Carrier, gitu. Justru yang berbahaya ini orang-orang seperti saya ini. Mungkin karena saya masih usia produktif, imun saya bagus, jadi tidak menunjukkan simptom sama sekali gitu. Tapi ternyata saya juga terpapar gitu. Benar. Jadi memang tidak melulu yang sedang sehat-sehat saja ini tidak membawa virusnya ya. Ya. Justru yang serem itu yang carrier ini, yang OTG nggak tanpa gejala itu yang sering bahaya. Karena kan nggak ngerasain apa-apa gitu. Itu tadi kan yang dirasakan tidak ada gejala dan lalu ketika dinyatakan positif sampai Mbak Nadia dinyatakan negatif, itu apakah rasanya memang benar-benar sehat seperti itu atau
nggak ada sama sekali mungkin di tengah-tengah proses mana dia merasa drop atau gimana, demam atau gimana, enggak ya? Enggak, kalau merasakan tubuh sakit itu enggak sama sekali. Juga gini, ketika saya dirawat itu saya cuma difoto toraks 1 kali, ambil sampel darah 1 kali. Beda dengan ibu. Ibu itu ditorak hampir sampai beliau dinyatakan negatif itu ada sekitar 5 kali mungkin foto torak ibu. Karena kondisi ibu saat itu di dalam paru-parunya ada flek. Berbeda saya, ketika saya dicek pertama kali, paru-paru saya keadaannya normal, jadi tidak dilanjutkan toraks berikutnya. Benar. Mungkin beda kondisi, beda juga treatmentnya ya? Beda treatment, ya. Perawatannya ibu pun juga lebih lama daripada saya. Ibu 21 hari dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudono, saya 10 hari. 10 karena hari hasilnya karena hasil turunnya itu kan bulan ibu juga. Ibu hari Jumat, saya kemudian hari Senin, 3 hari setelahnya. Tapi kami keluar sembuh sama-sama gitu. Kami dinyatakan negatif juga sama-sama seperti itu. Benar. Baik. Lalu untuk proses selama Mbak Nadia dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudono ini kira-kira bagaimana dari sudut pandang pasien? Dari sudut pandang pasien ini bagaimana Mbak Nadia merasakan secara langsung perawatan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan oleh dokter sekaligus tim medis lain yang ada di Dr. Sudono ini? Kalau dulu saya mikirnya kan serem ya, kayak lihat perawat kok pakai baju kayak astronot kayak gitu kan, kok terus diisolasi sendiri tuh, kok rasanya kok serem kayak gitu. Ternyata setelah merasakan itu semua, ternyata ya sama aja gitu loh. Maksudnya ya sama seperti kami dirawat di rumah sakit pada umumnya, cuman bedanya kami tuh nggak boleh ditunggui, kami juga nggak boleh dijenguk. Jadi segala kayak keperluan kami tuh hanya bisa dititipkan sampai ruang informasi aja. Jadi bedanya sih cuma itu. Kalau mereka pakai baju astronot itu memang karena keharusan dan mereka wajib melindungi diri karena itu standar dari WHO seperti itu. Tuh. Ini secara fasilitas yang didapat? Lebih ke karena COVID ini kan penyakit yang memang belum ditemukan obatnya. Pasti obat pakem itu belum ada. Jadi lebih ke kalau support medisnya itu lebih ke doping imunitas. Jadi vitamin, antibiotik, apa-apa yang bisa mendoping imun. Nah, kalau yang paling butuh itu sebenarnya memang kalau untuk saya orang tanpa gejala ini adalah support mental. Seperti itu. Jadi dari mulai dokter, perawat sampai cleaning service, setiap kali masuk ke ruangan kami, itu kan mereka juga tetap pakai baju APD, baju astronot itu. Tapi mereka tuh supportnya luar biasa gitu loh. Jadi supportnya itu kayak doain, Mbak cepat sembuh, semoga cepat sembuh ya, ini nunggu hasil aja ya, seperti itu. Jadi kami tuh ngerasa ini bisa sembuh kok gitu. Kami bisa sembuh gitu loh. Angka harapan sembuh itu ada ya meskipun memang belum ada obat saat itu. Seperti itu. Memang support ini ya yang memang orang anggap remeh tapi sebenarnya itu hal yang sangat luar biasa ketika diterima oleh pasien secara langsung ya. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Jadi kayak memotivasi kami gitu loh. Memotivasi. Iya. Karena dengan termotivasi otomatis pikiran dan semangat untuk sembuh lebih lagi ya dirasakan. Iya, seperti itu. Baik, Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, ini tadi kan Mbak Nadia sudah ngomongin tentang support juga. Nah, dan hal yang terjadi kepada Mbak Nadia sekeluarga ini, kita sendiri nggak bisa bayangkan Mbak Nadia, karena ini sebuah hal yang besar sekali. Ini musibah dan cobaan yang sangat besar sekali. Apalagi diawali dengan berpulangnya ayahanda hingga sekeluarga mungkin dinyatakan positif COVID. Ini bagaimana Mbak Nadia hubungan akhirnya dengan stigma masyarakat yang masih mungkin menganggap COVID-19 ini sebagai sebuah aib, mungkin dengan hubungan dengan tetangga atau mungkin dengan sosial yang lain, itu gimana? Apa yang Mbak Nadia ingin sampaikan ke kita semua? Bersyukurnya, alhamdulillahnya saya tinggal di lingkungan yang mereka tetap menjaga jarak karena jaga jarak adalah suatu keharusan, tapi mereka merekatkan solidaritas.
Jadi kami bersyukur sekali tinggal di lingkungan yang, hanya lingkungan kami juga desa gitu, tapi mereka guyub rukunnya itu, gotong royongnya itu sangat terasa gitu loh. Mungkin yang bikin bikin hoax, stigma dan apa itu orang yang belum mengenal kami. Seperti itu. Ya itu yang jujur ya, itu membuat stresnya itu di situ. Stresnya kami sebagai pasien itu di situ. COVID ini udah berat gitu loh. COVID ini penyakit berat gitu. Terus ditambahi lagi dengan stigma. Stigma yang seakan-akan kami ini aib gitu loh. Padahal ini pandemi. Ini virus. Ini virus dan dunia itu booming dengan virus ini gitu loh. Jadi apa ya stigma itu sih yang paling berat di saya, itu adalah stigma. Stigma, pemberitaan yang menyudutkan, pemberitaan tidak benar dari media besar pun, bahkan ada yang memberitakan tidak benar seperti itu. Iya, itu tadi yang. Jadi itu yang membuat saya tuh ya drop pikiran ya, stresnya lebih ke situ sih, bukan stres ngadepi penyakitnya, karena saya kan kondisinya baik ya, sehat. Jadi yang bikin stres itu justru pemberitaan yang miring itu tadi. Iya, itu. Ini kemarin sudah sempat kita bicarakan secara personal, Mbak Nadia ya, kita sudah pernah ngobrol tentang bahwa ternyata masih disayangkan masih ada banyak media yang belum memberitakan secara benar sesuai fakta. Betul. Ada korban-korban COVID di kota lain yang dikait-kaitkan dengan anggota keluarga Mbak Nadia juga, saya sempat dengar. Betul. Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita semua bahwa kita tetap jaga jarak dengan penyakitnya, tapi tidak dengan kemanusiaannya, mungkin Mbak Nadia kemarin kata-kata ini dari Mbak Nadia. Ya, jaga jarak dengan penyakit, tapi bukan dengan kemanusiaan gitu. Jadi jangan sampai penyakit ini justru memecah belah kita. Orang-orang dengan pasien COVID ini sebenarnya bebannya sudah sangat berat gitu, sangat berat sekali. Gimana sih rasanya orang didiagnosa dengan sakit yang belum ada obatnya? Apalagi saat itu kejadian beruntut. Ayah itu juga terinfeksi COVID dan beliau meninggal. Itu kan tekanan yang luar biasa. Tekanan dari dalam, tekanan dari luar itu seperti apa? Ya, saya mohon gitu loh, untuk mungkin kalau ada saudara atau tetangga kalian yang masih berstatus jadi ODP, orang dalam pantauan, yang belum pasti itu sakit COVID atau enggak, ataupun bahkan PDP, pasien dalam pantauan yang ya belum jelas juga, atau bahkan mungkin yang sudah terkonfirmasi positif, tolong jangan distigmatisasi. Berat sekali. Penyakit ini sudah berat gitu, karena belum ada obat. Ya kalau panas gitu tinggal minum paracetamol. Tapi COVID belum ada gitu loh. Dan ini sebenarnya erat kaitannya Mbak Nadia dengan ketika stigma buruk mengenai COVID ini sudah kental sekali dilakukan, ini sebenarnya erat kaitannya dengan susahnya kita menangani COVID-19 ini sendiri, karena tidak adanya keterbukaan dari pasien atau mungkin pengawasan untuk tidak mengakui bahwa dia sebenarnya ada histori atau riwayat perjalanan yang beresiko menularkan COVID. Betul. Jadi gini, kalau saya melihat kemarin yang baru-barusan ini ya, di Semarang itu di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu ada, kalau nggak salah 46 ya, kalau nggak salah ya, itu perawat maupun dokter itu dinyatakan positif karena ketidakjujuran pasien. Sebenarnya kalau kita tarik benang merah, kenapa sih kok orang-orang ini sampai nggak ngakuin gitu loh, kalau dia sakit gitu, kenapa gitu? Ya karena itu, mereka tuh takut distigmatisasi, karena di masyarakat itu COVID ini tuh aib banget gitu loh. Ya siapa sih yang mau? Yang mending aku bohong kayak gitu aja. Kan gitu kan pikirannya pasti. Ya itu bahayanya di situ. Gimana mau keputus mata rantainya kalau orang-orang tuh denial. Mereka nggak ngakuin kalau mereka sakit. Itu gimana? Gitu loh. Iya. Bahayanya di sini. Gitu. Bahayanya di sini. Semoga yang sedang kita lakukan pagi hari ini memberikan wawasan, mengedukasi khususnya rekan-rekan pahlawan broadband Jatim Bagus yang sudah bergabung pagi hari ini untuk lebih mengetahui bagaimana cara menangani COVID-19 ini, memberikan tindakan preventif, tapi tetap menjaga kemanusiaan itu sendiri. Kemarin yang sempat semakin parah setelah kejadian itu juga ada kejadian penolakan pemakaman
korban COVID-19. Ya, itu. Ini juga menurut saya miris sekali ya. Tentunya Miris, sangat miris. disayangkan hal ini sampai terjadi. Dan mungkin itu tadi sudah diceritakan Mbak Nadia dari awal sampai Mbak Nadia dinyatakan negatif. Setelah, oh iya, Mbak Nadia belum menceritakan tadi dinyatakan negatifnya gimana nih Mbak akhirnya setelah 10 hari itu? Jadi Ibu 7 hari setelah swab itu dinyatakan negatif, pihak Rumah Sakit Dr. Sudono sudah mengkonfirmasi sendiri kalau hasilnya turun positif. Terus setelah itu 3 hari kemudian saya dihubungi pihak Dinkes. Pihak Dinkes, terus saya bilang, saya nggak usah dijemput ambulan, saya nyetir sendiri aja Bu, karena gitu. Karena apa ya, berita di luar itu sebelum saya berani speak up, sebelum berani kami speak up itu nggak karu-karuan. Ibu memang saat itu dijemput oleh pihak Rumah Sakit Dr. Sudono dengan menggunakan APD lengkap, baju astronot itu. Beritanya nggak karu-karuan gitu. Saya meminta kepada Dinkes, saya sendiri aja, saya tidak diantar, saya nyetir sendiri. Nggak apa-apa Bu, saya berangkat sendiri, saya bisa, saya gitu. Terus akhirnya Dinkes, intinya saya tidak mau terjadi kericuhan lagi kayak gitu loh, kayak gejolak lagi saya nggak mau. Saya berangkat sendiri, akhirnya saya berangkat sendiri ke Dr. Sudono, dan saya menjalani perawatan di sana seperti itu. Sampai akhirnya saya 10 hari di sana di-treat seperti itu dengan baiknya. Saya di-swab lagi untuk yang berarti kedua kalinya. Di swab kedua itu 2 kali swab. Hasil saya alhamdulillah sudah negatif. Jadi hasil swab itu harus sama Mas, antara swab pertama dengan swab kedua. Kalau ada salah satu aja yang nggak sama, atau yang pertama masih positif, kedua negatif, harus dilakukan swab lagi sampai ketemu 2 kali hasil swab PCR itu yang sama. Wah, iya. Pantesan lama ya prosesnya ya. Baik, lama. Itu tadi saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasan dari Mbak Nadia. Mungkin dari teman-teman pahlawan broadband Jatim Balus yang masih penasaran atau masih punya pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung dilontarkan di live chat atau langsung by direct message di Instagram Telkomsel Jatim Balus. Dan itu tadi dari sudut pandang pasien. Terima kasih Mbak Nadia ya. Dan ini kita langsung saja selanjutnya kita mau dengar langsung dari Bapak Arief Wibisono selaku OSM Jatim Balus, bagaimana penanganan teknis perusahaan ini dari sebelum adanya pandemi sampai dinyatakan ada pandemi ini. Kira-kira Pak Arief Wibisono mungkin ingin berbagi cerita dengan kita semua, mungkin yang belum masih awam, Pak. Silakan Pak Arief. Oke, baik Mas, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat ya Mbak Nadia, sudah dinyatakan sembuh, gitu ya. Terus ya tetap semangat, tetap dijaga kondisinya sehingga terus lanjut sehat dan bisa sharing dengan banyak orang gitu ya. Oke, rekan-rekan, ya ini kita sudah masuk hampir sebulan lebih ya kondisi pandemi ini, apalagi yang di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk mulai hari ini mungkin ya itu sudah ada PSBB. Nah teman-teman ya mohon dipahami gitu ya. Jadi kita bukan meremehkan, enggak. Kita tetap memperhatikan bahwa penyakit ini berbahaya gitu. Buktinya juga sudah jadi pandemi, korbannya juga banyak gitu kan. Nah, teman-teman, kita ini bergerak di perusahaan layanan jasa sehingga mau nggak mau ya kita harus tetap hadir untuk mensupport para pelanggan kita. Apalagi dengan adanya WFH, semua orang butuh internet, semua orang butuh hiburan. Saya yakin teman-teman yang di rumah kelamaan juga bosen kan gitu ya, malah stres.
Nah, makanya kehadiran kita untuk menjaga layanan itu sangat dinanti oleh masyarakat. Nah, untuk itu teman-teman, saya laporkan ke teman-teman, ya ini sekalian cross check ya. Di Telkom Akses berkomitmen bahwa kesehatan dan keselamatannya teman-teman menjadi prioritas. Iya. Makanya teman-teman dibagi alat pelindung diri kesehatan, masker, sarung tangan, hand sanitizer, baju hazmat ada untuk lokasi-lokasi yang sudah red zone. Red zone ini yang dimaksud mungkin sudah instalasi atau rumahnya gitu ya, bukan kotanya. Kalau kotanya terus sampai kemana-mana pakai baju hazmat juga malah jadi lucu, malah disurahin orang gitu ya. Gitu ya. Nah, yang perlu sekarang kita lakukan adalah kita disiplin menggunakan APD kesehatan itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Contoh di kantor Kebalan ini ya. Waktu awal-awal tiap 2 jam kita semua memang cuci tangan. Sekarang tak lihat sudah enggak ya. Mulai pudar. Sama, saya yakin teman-teman di lapangan juga gitu. Awal-awal pakai masker. Mungkin karena tadi itu ya, yang lupa itu kalau sekarang kita selalu pakai masker, sampai harus sering-sering gosok gigi. Sampai nggak kuat pakai masker karena baunya sendiri kan gitu loh. Ya, lama-lama akhirnya dilepas. Masuk ke rumah pelanggan juga tanpa APD, nah, gitu ya. Nah, kita sebenarnya sudah ada moda operasi untuk selama masa pandemi ini, gitu ya. Jadi kalau rumah yang sudah dinyatakan itu red zone, nggak apa-apa kita pending, atau kita harus pakai APD yang paling lengkap, gitu ya. Nah, untuk itu tolong teman-teman, nah ini sebelum teman-teman kita ke pelanggan, pastikan dulu, kontak dulu pelanggannya. Gitu ya. Tanya kondisinya. Nah, ini pengalaman di Jakarta, sama tadi yang disampaikan Mbak Nadia. Pelanggan tidak jujur, kondisinya ternyata dia ODP. Sehingga pulang dari situ teman kita terpapar. Ya. Jadi tolong itu juga jadi konsideran ke teman-teman. Sebelum mengirim pasukan, pastikan pelanggannya kondisi sehat, sampaikan bahwa teknisi kita juga sehat. Gitu ya. Oke, terus gimana dengan yang sudah mulai banyak daerah-daerah yang diisolasi? Kita ada surat dari Menkominfo untuk pengantar teman-teman bekerja. Saya juga sudah minta bahwa setiap teman-teman, termasuk saya, membawa surat tugas yang menyatakan bahwa kita ini adalah pegawai telekomunikasi yang memang krusial dan harus masuk, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi satu, tolong teman-teman selalu selalu pakai APD-nya. Awal-awal mungkin kita nggak nyaman, tapi ya memang itu keharusan. Yang kedua, tolong bawa surat tugas dan surat keterangan dari Menkominfo. Yang ketiga, ya tolong kita manfaatkan teknologi. Kalau misalnya di luar Pasang Baru ya, kalau Pasang Baru teman-teman harus datang. Yang teman-teman gangguan, ya kalau pelanggan itu bisa dipandu via video call, lakukan, ya, sehingga kita lebih mengurangi interaksi, ya. Yang keempat, selalu jaga jarak, ya. Nanti yang Sidoarjo, Surabaya, Gresik, begitu PSBB, pastikan teman-teman tidak berboncengan. Naik pickup, ya sudah, drivernya di depan, teman-teman di belakang. Itu ya. Tolong dijaga jaraknya. Itu mungkin kebijakan dan hal-hal yang sudah kita tempuh di perusahaan ini untuk melindungi
keselamatan dan kesehatannya teman-teman. Untuk teman-teman backroom, ya mohon maaf, kita banyak WFO-nya ke office-nya, bukan di rumah, karena ekosistem kita, mitra-mitra itu juga menunggu penyelesaian pembayaran, ya. Dan saya yakin kantor ini juga insya Allah lebih higienis gitu ya, karena GSD juga melakukan semprot disinfektan, terus kita juga sediakan hand sanitizer. Teman-teman di sini juga duduknya juga sudah masing-masing. Ke kantor juga teman-teman sebenarnya juga pakai motor sendiri. Ya. Artinya interaksi dengan pelanggan, dengan orang itu sebenarnya sudah terjaga gitu. Gitu ya. Jadi tolong teman-teman, mari kita sikapi pandemi ini ya dengan bijaksana gitu ya. Bukan berarti kok, wah ini OSM-nya kok gablek, ada pandemi kok tetap harus masuk. Enggak, karena memang secara aturan pemerintah, bahkan PSBB itu BUMN, khususnya telekomunikasi itu berjalan. Iya, benar. Ya, gitu ya. Baik. Itu Mas. Baik, terima kasih Bapak Arief Wibisono, dan mungkin ini agar bisa dipahami oleh seluruh rekan-rekan Jawa Timur Bali Nusra khususnya, karena ini saatnya kita benar-benar menjadi pahlawan, Pak ya. Jadi pahlawan broadband itu, the real pahlawan broadband itu saat ini kita bisa laksanakan. Dan itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Arief bahwa peran kita memang sangat krusial saat berlangsungnya karantina atau mungkin PSBB ini. Jadi kita harus tetap ada memang untuk negeri ini. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri ini, karena pahlawan ada banyak sekali selama masa pandemi ini, Pak ya. Contohnya tenaga medis, orang-orang yang masih menyalurkan logistik, ketersediaan tenaga listrik mungkin, dan kita salah satunya untuk komunikasi. Dan tadi juga sudah disampaikan Bapak Arief bahwa kita dari perusahaan sudah menjaminkan untuk keamanan dari teknisi kita yang nantinya bersentuhan langsung dengan pelanggan ya khususnya. Beberapa dari kita memang sudah ada yang melaksanakan work from home, dan beberapa juga kita tetap work from office. Jadi apapun, dimanapun posisi kerja kita pastikan tetap safety dan kita berikan yang terbaik selalu untuk perusahaan dan negeri ini khususnya. Baik, itu tadi secara gambaran ya dari kedua narasumber kita. Sudah ada cerita dari Mbak Nadia selaku pasien ex-COVID-19, juga dari Bapak Arief Wibisono, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, ini sudah ada dari Ardian Pradanu. Mungkin kita bisa tersambung lagi dengan Mbak Nadia. Dengan Mbak Nadia, kita coba untuk tersambung lagi. Halo Mbak Nadia. Oke, masih di mute. Kita nanti akan ada, mungkin bisa didengarkan dulu untuk Mbak Nadia. Ini ada titip pertanyaan dari Mas Ardian Pradanu. Mbak Nadia, rahasianya apa Mbak Nadia bisa sekuat dan setegar seperti sekarang? Nah, ini perlu dibagi mungkin. Rahasianya apa biar setegar dan sekuat seperti sekarang? Oke, halo. Udah masuk ya saya? Iya, sudah masuk. Okay. Sebenarnya saya sama aja gitu. Saya juga pernah mengalami di mana titik di mana saya tuh benar-benar ya nggak kuat kayak gitu. Tapi saya support sih, lebih ke support orang terdekat, support dari keluarga kami saling bergandengan tangan, jadi saling menguatkan. Karena dari awal ketika ayah terkonfirmasi positif itu, kami sekeluarga ya sepakat kalau itu bukan aib gitu loh. Ini sakit, ayo kita hadapi bareng-bareng. Ayo kita buktikan kalau kita tuh bisa sembuh. Gitu loh. Ayo kita mematahkan stigma kalau orang sakit COVID itu akan mati. Ya, seperti itu. Nggak semudah itu, bilang mati itu nggak semudah itu. Iya, benar-benar. Ya, jadi kuatnya karena support sih. Dan orang-orang circle saya, orang-orang yang teman-teman terdekat saya itu
mereka juga supportnya luar biasa. Jadi itu mungkin yang bisa, dan tentunya juga doa. Saya bisa karena ini semua karena doa. Seperti itu. Benar sekali. Ini masih ada Mbak Nadia, untuk Mbak Nadia lagi. Dari Cahyani di Surabaya Utara, ada sarankah Mbak Nadia untuk kita harus bagaimana menghadapi pandemi ini? Sarannya Ya. itu waspada wajib, waspada, kita harus aware, tapi kita nggak boleh panik. Kalau kita panik, kita terlalu memikirkan sesuatu yang tidak rasional, yang tidak masuk akal lah. Jadi kita kalau waspada itu kan kita berpikir rasional ya, kita berpikir masuk akal. Kalau panik itu kan udah nggak masuk akal. Jadi jangan sampai, karena kalau kita tuh panik itu tuh ngaruh banget ke imun, daya tahan. Saya tuh pernah ya Mas ya, ketika saya dirawat di Sudono itu, saya pernah tensi saya tuh drop. Padahal saya tuh ketika pagi itu kan dicek tensi. Terus ditanya sama perawat, loh Mbak Nadia apa nggak bisa tidur? Apa kenapa yang dirasain? Enggak, Mas, saya bisa tidur, tapi ini kok tensinya kenapa gini? Apa kurang minum? Enggak, Mas. Dilihat saat itu cairan infus juga maksudnya lancar, jalan gitu ya. Tapi kenapa? Ternyata saya tuh habis baca berita. Saya tuh baca berita itu saya kayak lemes gitu loh, Mas. Kayak lemes gitu. Ya lemes, takut karena angka kematian itu kan lebih tinggi daripada kesembuhan. Terus saya cerita ke perawatnya, saya kok lihatnya angka ini kok gini ya Mas ya, apa benar sih Mas kita tuh nggak bisa sembuh gitu. Saya tuh nggak ngerasa kenapa loh Mas. Terus akhirnya perawatnya bilang gini, Mbak, sosial media, berita, apapun itu tolong di-off-kan dulu. Jangan baca-baca seperti itu, sampean fokus ke kesembuhan aja. Saat menjadi pasien itu yang dibutuhkan itu. Kita juga harus sosial media distancing. Jangan terlalu baca sosial media. Itu bikin stres juga gitu. Terus akhirnya ya udah saya kurangi aktivitas bersosial media, saya nggak lihat-lihat berita. Berikutnya tensi saya normal. Jadi langsung bisa semengaruh itu. Tensi itu langsung drop seperti itu, langsung turun. Iya, benar sekali sih. Karena itu juga salah satu yang bisa menjatuhkan semangat positif. Betul. Positif vibes-nya itu nanti bisa kacau. Iya, benar. Dan ini Mbak Nadia ada titipan lagi nih, satu pertanyaan lagi nih. Ini sebenarnya ada 3 yang menanyakan, tapi saya ringkas jadi 1, dari Mareta, Mbak Novia, dan dari CCAN ini tadi. Menanyakan apakah setelah dinyatakan negatif dari COVID-19 ini Mbak Nadia tetap dipantau dinas kesehatan atau mungkin melakukan karantina mandiri dari setelah keluar dari rumah sakit ini, Mbak Nadia? Kalau saya keluar dari rumah sakit itu tanggal 4 April ya. Dan saya harus isolasi mandiri lagi untuk recovery karena saya kan kondisinya baru sembuh ya. Jadi 14 hari lagi setelah keluar dari rumah sakit, setelah itu udah bisa beraktivitas biasa. Tapi saya memutuskan untuk di rumah aja gitu kan, karena saya kan pekerjaannya tidak mengharuskan saya ke kantor seperti itu. Gitu. Jadi secara protokoler masih diawasi ya Mbak ya? Kalau sekarang kan sudah lepas 14 hari kan, saya sudah intinya bebas lah, bebasnya itu tanggal 18 April kemarin. Itu sudah boleh keluar lah. Ya keluar hanya untuk isi bensin atau ambil uang juga boleh. Tapi juga mau keluar ke mana? Iya benar. Tapi ini ada pertanyaan juga Mbak, apa jika sudah dinyatakan negatif itu apakah ada kemungkinan positif kembali dan menularkan ke orang lain? Ini pertanyaannya dari Muhammad Mulia dari Malang. Ya, ini saya menjawab atas apa yang dokter yang merawat saya dulu di Dr. Sudono sampaikan ya. Kemungkinan itu ada, tapi ada beberapa case-case khusus seperti itu. Karena ketika orang sudah terpapar virus itu semua sifatnya itu kan sama, self-healing disease, self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Ketika dia disembuh, dia akan menjadi sel darah putih. Ini yang dokter itu jelaskan lah ya.
Saya kan bukan dari orang medis, saya hanya dari saya pasien gitu kan. Saya dengar penjelasan beliau seperti itu. Bisa, kemungkinan tetap bisa terpapar lagi, tapi mungkin tidak sebesar orang-orang yang belum pernah terpapar sama sekali. Gitu. Tergantung bagaimana imun kita merespon virus itu. Kalau imun kita meresponnya baik, itu akan menjadi sel darah putih yang kemudian itu ada antibodi untuk virus itu. Iya, benar. Menurut dokternya seperti itu. Baik. Tapi untuk penjelasan langsung kok ini, tapi kok ada penjelasan kok, saya kok dengar berita kok ini gini positif lagi, positif itu kan spesial case khusus lah. Saya tidak bisa menjelaskan karena itu bukan benar. Kapasitas saya gitu. Iya benar, memang kapasitas Mbak Nadia ini sebagai menceritakan pengalaman yang sudah dialami ya. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan itu mungkin nanti bisa disimpan dulu, kita cari jawabannya bersama ya. Dan ini ada juga pertanyaan dari Bu Emma dari Surabaya Selatan, dari regional, mohon maaf. Itu untuk sumber makanan atau penambah imun yang disarankan saat di rumah sakit itu apa saja, Mbak? Dan vitamin apa segala macam yang disarankan kira-kira apa untuk mempercepat kesembuhan? Gitu. Kalau makanan di rumah sakit itu sebenarnya sama aja dengan makanan rumahan ya. Tapi memang kita di protein hewani nabati itu yang digenjot lah itu. Jadi terus makanannya biasa kok, makanannya tidak ada makanan khusus. Kami seperti juga makanan rumahan, makanan olahan rumahan. Tapi mungkin kan ada nutrisinya kan sudah tersusun ya, maksudnya tidak kelebihan lemak atau tidak kelebihan karbohidrat, tidak kelebihan protein seperti itu. Jadi sudah proporsional untuk ukuran nutrisinya. Kalau untuk vitamin, antibiotik, vitamin C obat generik itu loh. Itu sama satunya Aluvia. Kalau yang belum tahu Aluvia itu adalah obat yang dikonsumsi oleh penderita HIV/AIDS. Aluvia itu berfungsi sebagai imun karena mohon maaf orang HIV/AIDS itu tidak punya imun. Jadi imunnya orang HIV/AIDS itu obat namanya Aluvia. Tapi mungkin harus dengan resep dokter ya, resep dokter karena itu kan doping imun seperti itu. Mungkin doping imun dia pokoknya tinggi lah kadar atau kadar ya apa? Mbak Nadia, dosis tinggi. Ada pertanyaan terkait fasilitas rumah sakit, Mbak. Jadi dari Mbak Aika dari tim finance ini menanyakan untuk kebutuhan tenaga medisnya di sana apakah kekurangan baik dari segi tenaganya maupun perlengkapannya mungkin. Jadi mungkin perlengkapan tenaga medisnya memadai ataukah kekurangan kira-kira? Kalau untuk memadai atau tidaknya, maksudnya untuk kesiapannya mereka kan saya kurang tahu, tapi yang saya lihat ketika di ruangan itu mereka tetap memakai APD dengan standar WHO. Maksudnya tidak memakai kresek itu loh jas hujan kayak gitu enggak. Mereka tetap memakai standar seperti WHO gitu. Karena mungkin kalau kewalahan sih kelihatan ya, apalagi kalau sekarang mungkin pasiennya berapa kan saya kurang mengikuti, tapi saat itu ya mereka sih kelihatan ya kewalahan pasti ya, kewalahan itu pasti. Ya. Baik, Mbak Nadia, ini sudah ada yang tergabung langsung dengan kita. Ini mau nanya langsung pada Mbak Nadia. Kita coba dulu untuk cek koneksinya. Ada Bapak Adril Zuyandri. Kita coba cek dulu untuk koneksinya. Jadi sambil menunggu kita tersambung dengan Bapak Adil. Nah ini kita coba cek dengan Bapak Adil apakah kita sudah tersambung. Sudah, Mbak. Mas Dani, Pak Arif, Mbak Nadia. Ya, selamat pagi Pak Adil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia, mungkin dari Pak Arif Wibisono sudah cukup panjang dan cukup banyak ya yang disampaikan.
Saya hanya sedikit menambahkan. Pertama itu, alhamdulillah Mbak Nadia sudah sembuh dan statusnya sudah negatif saat ini. Amin. Dan suatu hal yang jadi catatan untuk diri saya sendiri, bahwa Mbak Nadia ini adalah orang yang orang yang kuat dan bukan orang yang cepat mengalah dan mengeluh. Itu saya ambil dari apa yang disampaikan tadi. Yang kedua, untuk teman-teman, sangat inspiratif apa yang disampaikan tadi, sehingga kita harus tetap waspada dengan kondisi ini. Saya terus terang sedikit agak merinding dan juga sedih, karena masih ada masyarakat kita yang belum bisa menerima kondisi seperti ini. Jadi saya melihat ada pasien yang sudah terpapar positif, seterusnya dijauhi oleh masyarakat. Dan ini yang saya sangat bangga dengan Mbak Nadia dan terutama keluarga serta orang-orang tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang harus dihindari. Iya, Pak. Yang ketiga, saya sangat garis bawahi informasi terkait dengan OTG. Orang tanpa gejala. Selama ini yang kita tahu, yang kita dengar, pasien COVID itu ada gejala batuk, pilek, panas, dan sebagainya. Sementara kita nggak tahu bahwa ada yang status OTG. Kita lihat seperti kondisi di foto. Itu ada Pak Sulu dan teman-teman dengan sekian banyak. Kita nggak tahu ada yang ATG atau apa, ada yang carrier atau gimana. Aduh. Iya, Pak. Ada yang atau gimana. Ini teman-teman saya minta kita waspada, ikuti prosedur COVID, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, vitamin tetap dimakan, minimal vitamin C setiap hari. Baik. Dan yang terakhir, saya salam untuk Mbak Nadia dan keluarga. Ya. Semoga Terima kasih, tetap Pak Adi. semangat dan semakin sembuh. Iya. Dan untuk teman-teman selalu menjaga kondisi dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sekian Mas Dani yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. ya. Salam untuk Iya. keluarga. Terima kasih Pak Adril. Terima kasih Bapak Adil Sehat-sehat. yang sudah Amin. bergabung dan memberikan tanggapan untuk morning inspiring kita hari ini. Semakin lengkap. Dan ini mungkin kalau tadi kita sudah nanya dari rekan-rekan pahlawan Bloodbed Jatim Balus, saya lupa kalau ternyata mungkin Bapak OSM kita yang ada di sebelah saya ini ada pertanyaan langsung buat Mbak Nadia. Mungkin ada Pak, silakan mungkin bisa disampaikan secara langsung. Oke, baik, makasih Mbak Nadia. Tadi kan disampaikan imun atau mood itu akan drop kalau ya baca berita, terus apa namanya hal-hal yang memang nggak jelas berseliweran di antara di sekitar kita gitu. Akhirnya Mbak Nadia puasa pakai sosial media gitu ya. Iya, Nah, betul. Selama mengisolasi diri sebenarnya yang dikerjakan terus apa ya? Sehingga ya kan orang kalau nggak ngapa-ngapain biasa sosial media, biasa pergi dan terus disuruh di kamar aja atau di rumah sakit yang terbatas. Iya. Bukannya malah stres gitu loh. Nah, ini Iya. kalau dari Mbak Nadia dan keluarga itu apa yang dilakukan sehingga tetap bisa menjaga mood dan imunnya itu bisa terjaga gitu. Iya. Ya. Itu aja, Mbak. Makasih. Iya. Kiat-kiatnya mungkin Mbak Nadia bisa langsung diberikan tanggapan dari Bapak. Iya. Kalau di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit itu saya memang puasa sosial media, tapi kan saya melihat nge-game kayak gitu. Apalagi koneksi di rumah sakit itu kan sangat bagus ya pakai IndiHome. Oh gitu ya. Iya. Pakai IndiHome nggak itu? Jadi pakai IndiHome. Ah, Pakai IndiHome. Jadi saya gunakan untuk yang lain
Tapi lebih ke banyak saya itu merenung, dalam artian saya itu proses saya kembalikan semua ke atas. Saya lebih banyak baca Quran atau seperti itu. Jadi itu proses saya membersihkan diri. Selain saya dibersihkan dari penyakit, itu juga saya membersihkan hati gitu. Saya lebih banyak baca Quran kayak gitu. Kan saya satu ruangan sama ibu sama adik, kita lebih banyak sharing session, ngomong deep talk, heart to heart kayak seperti itu. Ya. Kalau di rumah sakit ya itu, tapi ya saya tetap lihat drama Korea. Ini data pamungkas ya Mbak Nadia ya. Iya, karena kan pakai koneksinya pakai IndiHome, jadi lancar gitu. Tanpa ya. Baik, tapi memang itu tadi yang sebenarnya sangat kita butuhkan di masa karantina atau isolasi mandiri ini. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan selama proses di rumah saja itu mungkin kita bisa saling berbagi. Apalagi saya lihat di grup-grup itu sudah banyak yang bertukar judul film judul buku. Ya itu. Karena memang kita harus kerjasama sekali untuk kita tetap berada di dalam rumah. Dan jika sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin itu saja yang menjadi morning inspiring kita pada hari ini, dan kita harapkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita sudah obrolkan, bincangkan pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang khususnya masih punya banyak pertanyaan tentang COVID ini dan bagaimana harusnya menyikapi COVID-19 ini. Dan juga mengenai stigma tadi sudah kita highlight juga bahwa kita tetap jaga jarak dengan penyakitnya tapi tidak dengan kemanusiaannya. Jadi bisa kita pahami, harus kita pilah-pilah dengan baik bagaimana menyikapi sesuatu selama pandemi coronavirus ini berlangsung. Dan tentunya kita tidak boleh gegabah dalam menyikapinya, tetap sering cuci tangan, tetap pakai maskernya ya, dan jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pahlawan broadband yang sudah bergabung dari Jatim Balnus khususnya, ataupun yang di luar Jatim Balnus yang mungkin pagi ini berkesempatan bergabung dengan kita. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekian dulu morning inspiring kita pada pagi hari ini. Kita akan masih tetap ada morning inspiring yang lain, mungkin nanti ke depannya kita akan buat lagi morning inspiring dan tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang lebih memberikan informasi yang menarik lainnya. Baik, terima kasih. Adapun kurangnya kata-kata dari kami selaku tim kreatif dari Pahlawan Broadband Jatim Balnus, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita tetap sehat dan selamat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Kristiansyil. Pamit.